sengketa 035-SI-10 Romawi-2019 tertanggal register 31 Oktober 2019 antara pemohon Abu Ali Maskuri melawan termohon Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora yang diselenggarakan secara elektronik segera dimulai. Para pihak diminta menonaktifkan mode video dan mengaktifkan mode video dan menonaktifkan mode bicara. Majelis Komisioner akan memulai sidang secara elektronik. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Ini sendiri barang. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 035-SI-ROM10-2019 tertanggal register 31 Oktober 2019 antara pemohon Abu Ali Maskuri melawan termohon Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora pada hari ini Kamis 11 Juni 2020 diselenggarakan secara elektronik, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah para pihak telah hadir dan dihubungi? Untuk pihak termohon hari ini tidak bisa hadir majelis. Kemarin sudah dihubungi menyampaikan kesanggupan untuk hadir, tapi pada hari ini tidak bisa hadir. Baik. Yang sudah hadir pihak pemohon. Jadi termohon hari ini tidak hadir, kemarin sudah dikomunikasikan dapat dihubungi, tapi hari ini tidak bisa. Apakah para pihak pemohon bisa mendengar suara kami dengan jelas? Siap, Pak Kim, dengan jelas. Jelas ya? Jelas. Tanpa ada gangguan ya? Ada jelas ya? Jelas. Baik. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tatib persidangan secara online. Maka Panitera tata tertib sidang persidangan online. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli selama persidangan online wajib A. Menjaga akses telekonferensi selama sidang online dilaksanakan. B. Berperilaku sopan selama persidangan. C. Bersikap hormat kepada majelis komisioner. Pembacaan tatib selesai. Terima kasih. Tatibnya dapat dipahami ya oleh pemohon ya. Siap. Ya, jadi untuk lancar dan tertibnya persidangan online ini, karena ini juga baru kali pertama dilaksanakan oleh Komisi Jawa Tengah, agar tatib ini dapat dipatuhi dan kemudian kehadiran para pihak termohon dan pemohon itu adalah ditandai dengan terkoneksinya atau tersambungnya hubungan antara majelis dengan para pihak. Sebagaimana surat yang kami kirimkan terdahulu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Meskipun tanpa kehadiran termohon, pembacaan ini dapat dilaksanakan. Baik, kami akan bacakan salinan putusan. Putusan nomor 008-PA-ROM6-2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Identitas para pihak. 1. Komisi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam sengketa informasi publik nomor registrasi 035-SI-ROM10-2019 yang diajukan oleh nama Abu Ali Maskuri, alamat Jalan Menden Pilang nomor 29 RT1 RW 3 Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap nama Kepala Desa Pilang Kabupaten Blora
alamat Jalan Diponegoro nomor 34, Tandu Blatung, Kabupaten Blora. Yang dalam hal ini diwakili oleh Ayu Puspitasari SH dan Nurul Azizah SH selaku advokat dari kantor advokat dan hukum Nurul Azizah SH dan rekan yang beralamat di Desa Cabean RT 6 RW 1 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020 bertindak untuk nama Suyatno selaku Kepala Desa Pilang Kecamatan Tandu Blatung Kabupaten Blora selanjutnya disebut sebagai termohon. Telah membaca permohonan pemohon, telah mendengar keterangan dari pemohon dan termohon, telah memeriksa alat bukti dari pemohon dan termohon, telah mendengar keterangan saksi dari pemohon dan termohon, telah membaca kesimpulan dari pemohon dan termohon, telah memanggil pemohon dan termohon secara sah dan patut. Duduk perkara dianggap dibacakan. Kesimpulan para pihak dianggap dibacakan ya. Iya. Pertimbangan hukum akan dilanjutkan oleh anggota majelis. Empat, pertimbangan hukum yang enggak dibacakan. Kewenangan Komisi Informasi Jawa Tengah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap dibacakan. Kedudukan hukum legal standing pemohon dianggap dibacakan. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dianggap dibacakan. Tujuan permohonan informasi publik dianggap dibacakan. Pokok permohonan dianggap dibacakan. E. Pendapat majelis 4.27 menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa quo yang terdiri dari surat permohonan penyelesaian sengketa pemohon, keberapatan pemohon, alat-alat bukti tertulis dari pemohon dan termohon, keterangan pemohon dan termohon, keterangan saksi dari pemohon dan termohon, serta kesimpulan pemohon dan termohon. Selanjutnya, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 4.28 menimbang bahwa dari dalil pemohon, jawaban termohon, bukti-bukti, kesimpulan pemohon dan termohon, majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi sengketa informasi para pihak, yakni mengenai salinan laporan pertanggungjawaban APBD Pilang tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. 4.29 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, junto pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengadaan layanan informasi desa, menyampaikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.30 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa menyampaikan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. 4.1 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyampaikan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4.32 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 4 huruf F dan huruf P Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN, serta berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 24 huruf D Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.34 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 68 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. D. Menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan, dan tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 4.6 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Perki 43 PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 4.37 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 91 PP 43 tahun 2014 seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. 4.8 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat 1 PP 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa menyampaikan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat. B. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran pendapatan belanja untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, dan tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa. 4.39 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2, huruf C dan huruf D Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa dan menetapkan APBDes. 4.40 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 93 PP 43 tahun 2014 tentang PP Peraturan Pelaksana Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 4.41 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 38 Permendagri
nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDes kepada Bupati Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APBDes tersebut ditetapkan dengan Perdes. Lanjut. Pembacaan saya lanjutkan. 4.42. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa menetapkan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disertai dengan A. Laporan keuangan terdiri atas 1. Laporan realisasi APBDes dan 2. Catatan atas laporan keuangan. B. Laporan realisasi kegiatan dan C. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. 4.43. Menimbang berdasarkan pasal 38 Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyampaikan pada pokoknya bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri A. Format laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran berkenaan. B. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan C. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 4.44. Menimbang bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa bagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang desa. 4.45. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 4.46. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa menyampaikan bahwa desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa wajib disampaikan kepala desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 4.47. Menimbang berdasarkan pasal 9 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik junto pasal 1 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menyatakan bahwa ringkasan laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara bersama. 4.48. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menyampaikan bahwa seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 termasuk informasi yang wajib tersedia setiap saat sehingga harus tersedia
pasal 2 ayat 1 huruf D Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah desa yang paling sedikit terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, 2. Laporan realisasi kegiatan, 3. Kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, 4. Sisa anggaran, dan 5. Alamat pengaduan. 4.50 menimbang berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 23 Januari 2020 dalam keterangan termohon menyampaikan bahwa informasi mengenai laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang dikecualikan dan termohon berdasarkan pada surat keputusan Bupati Blora nomor 40 /1108/2017 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora pertanggal 11 Desember 2017. 4.51 menimbang berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 6 Februari 2020 dan termohon menyampaikan bahwa informasi mengenai laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 merupakan informasi yang dikecualikan dan termohon mendasarkan pada surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora nomor 040-927/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di Kabupaten Blora tanggal 16 Oktober 2020 dapat dalam bukti D3 yakni SPJ dan bukti-bukti pengeluaran. 4.52 menimbang berdasarkan fakta persidangan termohon menyampaikan bahwa akan tetap menggunakan dasar pengecualian bagaimana uraian dalam paragraf 450, 4.51 namun dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2020 termohon mengajukan alat bukti T2D yaitu salinan surat keputusan Kepala Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora nomor 04/6/4/4/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang Kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora pertanggal 12 April 2020. Menimbang berdasarkan uraian paragraf 4.52 atas dan dalam fakta persidangan pemohon pada tanggal 23 Januari 2020 sudah pernah diperintahkan majelis untuk mengajukan hasil uji konsekuensi. Namun termohon tidak mengajukan hasil uji sebagaimana dimaksud pada alat bukti T2D pertanggal 12 April 2019 tersebut dan menyampaikan bahwa Desa Pilang tidak memiliki hasil uji konsekuensi karena mengikuti hasil uji konsekuensi dari Bupati Blora. Majelis berpendapat termohon tidak konsisten dengan jawaban tersebut. 4.50 menimbang berdasarkan keputusan Bupati Blora nomor 040/219/2017 pertanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora menjelaskan bahwa desa tidak termasuk sebagai salah satu PPD pembantu di lingkungan Kabupaten Blora. 4.55 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik menyampaikan bahwa dalam hal badan publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian informasi tersebut harus berdasarkan pada pengujian konsekuensi. 4.56 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik menyampaikan bahwa dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib a. menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dikecualikan. Dalam konsekuensi B. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian, C. mencantumkan konsekuensi, dan D. mencantumkan jangka waktu.
6,7 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik junto pasal 2 ayat 2 dalam penjelasannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengklasifikasian informasi publik menyampaikan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang dimaksud ketat adalah pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan berdasarkan undang-undang dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud terbatas adalah jangka waktu informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen. 58. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan standar layanan informasi desa menyampaikan bahwa pemerintah desa wajib membuka akses informasi publik desa bagi setiap pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 4.59 menimbang berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan standar layanan informasi desa menyampaikan bahwa pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kecuali informasi publik desa sebagaimana dimaksud dibahas dalam musyawarah desa. 4.60 menimbang berdasarkan alat bukti termohon T2C salinan berita acara uji konsekuensi tentang informasi yang dikecualikan Desa Pilang, Kecamatan Kelambi Blatung, Kabupaten Blora, majelis berpendapat bahwa hasil uji konsekuensi tersebut tidak sesuai dengan lampiran 2 Romawi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan karena tidak mencantumkan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum pengecualian dan jangka waktu pengecualiannya pun tidak Kesimpulan majelis. Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan 5.1 bahwa Komisi Informasi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan akuo. 5.2 bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara akuo. 5.3 bahwa termohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai termohon dalam perkara akuo. 5.4 bahwa penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. 5.5 bahwa informasi yang dimohonkan pemohon mengenai salinan atau fotokopi APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Pilang tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 merupakan kategori informasi yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat. 5.6 bahwa hasil uji konsekuensi termohon terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 tidak mencantumkan undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum pengecualian dan jangka waktu pengecualian informasinya tidak terbatas. Amar putusan memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2. Membatalkan penetapan daftar informasi yang dikecualikan termohon nomor 04 DS.6/Rom4/2019 tentang penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi yang dikecualikan di Desa Pilang, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, tertanggal 12 April 2019 terkait laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Pilang. 6.3 menyatakan bahwa informasi mengenai salinan atau fotokopi APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Pilang tahun 2015, tahun 2012 dan tahun 2017 dan tahun 2018 merupakan kategori informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat. 6.4 memerintahkan termohon
untuk memberikan salinan informasi sebagaimana dimaksud dalam uraian paragraf 63 di atas kepada pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan untuk biaya penggantian dokumen dibebankan kepada pemohon. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis komisioner yang terdiri atas Handoko Agung Esos selaku ketua merangkap anggota, Yainal Abidin SPD SMH dan Dr. Andes Sosiawan masing-masing sebagai anggota, pada dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, kami ulangi, pada hari Kamis tanggal Juni oleh majelis komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nur Aini Dewi Maharani SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua majelis tertanda Handoko Agung Esos, Ketua, anggota Dewan, anggota Yainal Abidin SH, panitera pengganti Nur Aini Dewi Maharani SH. Baik, kami telah membacakan putusan dengan nomor 08 PTS strip A garing Rom 6 garing 2020. Para pihak apabila tidak puas dengan putusan ini dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara, atau pengajuan gugatan dapat dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara. Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai termohon eksekusi. Dengan demikian, sidang adjudikasi non-litigasi secara elektronik dengan nomor registrasi sengketa 035-GSI-Rom10-2019 dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis komisioner akan meninggalkan ruang persidangan. Sidang selesai. Untuk salinan putusan mohon ditunggu, akan kami kirimkan via pos atau email atau melalui WA. Terima kasih.